Halo, perkenalkan kami dari FPLE77. Pada video kali ini kami akan membahas tentang Creative and Critical Thinking. Yuk kita simak videonya. Critical dan Creative Thinking, atau bisa dibilang keterampilan berpikir kritis dan kreatif, merupakan sebuah proses di mana pengetahuan dan keterampilan seseorang, dalam hal ini peserta didik, dikerahkan berbagai upaya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Bedanya adalah creative thinking itu berpikir melampaui batasan dan dapat menghasilkan ide-ide yang baru atau berguna. Sedangkan critical thinking itu lebih bersifat evaluatif dan menganalisis hal-hal tertentu. Kedua hal ini tidak mudah dipisahkan, karena kreativitas tanpa penilaian kritis cenderung mengarah kepada hal-hal fantastis yang sulit untuk direalisasikan. Jadi kita memerlukan kemampuan untuk berpikir kritis agar dapat merealisasikan ide-ide yang telah kita buat. Critical thinking diperlukan dalam kehidupan sehari-hari karena critical thinking memiliki banyak manfaat bagi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Selain itu juga dapat meningkatkan proses kerja dan meningkatkan intuisi sosial. Manfaatnya adalah yang pertama adalah critical thinking tidak terbatas pada bidang subjek tertentu saja. Mampu berpikir dengan baik dan memiliki critical thinking adalah aset untuk karir apapun yang kita miliki saat ini. Lalu yang kedua adalah critical thinking memainkan sebuah peranan penting dalam mengevaluasi ide-ide baru, memilih yang terbaik, kemudian mengubah jika memang diperlukan. Lalu yang terakhir adalah critical thinking membuat kita lebih selektif dalam mengolah sebuah informasi yang ada. Kita tidak akan dengan mudah mempercayai secara langsung begitu saja, tanpa analisa yang logis, bernalar, dan rasional. Menanyakan pertanyaan atau masalah. Break it down and don't overcomplicate things. Kumpulkan informasi terkiat dan telaah informasi yang ada. Pertimbangkan implikasinya, jangan membuat asumsi sebelum mencoba. Melihat segala sesuatu dengan mata dan pikiran yang jernih. Pelajari sudut pandang lain dan jangan menghancurkan suatu ide secara langsung, namun pikirkan nilai positifnya. Pertama adalah memilah berita yang ada. Ketika kita menerima sebuah berita dari luar, kita tidak langsung percaya dengan berita yang baru kita dapat dari sumber yang tidak terpercaya. Kita baru akan percaya ketika berita tersebut berasal dari sumber-sumber yang terpercaya. Lalu selanjutnya adalah menghargai perbedaan pendapat. Berusaha untuk mengerti sudut pandang orang lain dalam perbedaan pendapat dengan orang lain. Contohnya adalah kita berusaha untuk mengerti mengapa orang yang berbeda pendapat dengan kita dapat berpikir seperti itu. Apa dasar-dasarnya mereka dapat berpikir seperti itu. Lalu berkomunikasi dengan baik dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti untuk mencegah miskomunikasi. Penggunaan bahasa yang rumit akan mempersulit orang lain untuk mengerti maksud dari dan tujuan dari apa yang kita bicarakan. Yang keempat adalah problem solving. Menghadapi masalah sehari-hari dengan tenang dan dapat memikirkan jalan keluar terbaik dari masalah itu adalah sesuatu yang akan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga harus mempertimbangkan masalah dengan menerapkan metode penyelidikan dan penalaran logis yang bijaksana sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik di tengah masalah yang sedang kita hadapi. Lalu juga ada penguasaan diri, mengatur serta menguasai keinginan dengan kebutuhan, serta mempunyai wawasan akan prioritas utama dalam sebuah masalah. Misalnya dalam sebuah masalah di kehidupan sehari-hari, kita harus dapat memprioritaskan masalah mana yang akan kita terlebih dahulu selesaikan dan masalah mana yang bisa agak sedikit diundur penyelesaiannya. Lalu yang terakhir ada kedewasaan, mempunyai pikiran yang baik serta secara intelektual, serta dapat mengontrol amarah dengan sikap di depan orang-orang. Contohnya adalah ketika kita sedang mengalami perbedaan pendapat dengan orang lain, kita dapat mengontrol amarah kita, serta mencoba untuk mengerti apa dasar mereka berpikir seperti itu, serta juga dapat menjelaskan kembali
ide kita secara rinci kepada orang tersebut. Critical thinking digunakan pada saat bekerja maupun bersekolah, biasanya untuk menemukan suatu solusi dalam permasalahan yang biasa disebut sebagai problem solving. Nah, udah paham kan mengenai creative dan critical thinking? Yuk terus upgrade diri dengan melatih cara berpikir kamu untuk menjadi lebih kreatif dan memiliki pemikiran yang kritis dalam menghadapi masalah. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton.